subhanalladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesehatan, kesempatan, keimanan untuk bisa datang berudiah pada pagi yang berbahagia ini. Ini kalau kita hakiki dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu, luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita rasakanlah ini sebuah keberuntungan yang luar biasa. Allah sempatkan kita hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan menjadi kesyukuran bagi kita. Jadi kitalah orang-orang yang abdan sakura, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini sedikit kami sampaikan. Juga zuhur kemarin kami selipkan sedikit apa yang kami sampaikan pagi ini, dan kami merasa hal ini cukup penting untuk kita ketahui bersama-sama walaupun semua kita telah melaksanakannya dengan baik. Bapak Ibu, tak kalah masuknya Ramadan ini, ya Nabi mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Ya marhaban itu berasal dari kata rahaba, yang artinya lapang dan luas, betul-betul lapang hati kita. Sebetulnya Bapak Ibu, tanpa sadari kita sadari semua kita ini terbias dalam hati kita kebahagiaan, tidak tahu kita. Yang penting terbias kebahagiaan itu dalam hati kita semuanya hari ini. Ya kita tanya semua jemaah, pasti ada rasa-rasa bahagia di hati kita. Kenapa? Karena kita akan menyambut tamu yang sangat agung, tamu yang luar biasa Bapak Ibu, kedatang bulan Ramadan itu. Inilah yang mungkin kita ungkap sedikit lagi Bapak Ibu ya. Tamu yang agung itu seperti apa, kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirinullah, kalau adalah tamu yang akan datang ke rumah kita, Bapak Ibu, tak kalah tamu itu orang terhormat, kita perlu persiapan itu, kebahagiaan kita menyambut tamu itu. Tetapi beda tamu ini Bapak Ibu. Tamu ini datang ke rumah kita itu membawa segalanya, kiri kanan, muka belakang, bawa jenjengan yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Tamu yang akan datang ini Bapak Ibu ya, membawa kebahagiaan bagi kita, membawa amal soleh lah. Kadang-kadang bawaan-bawaannya itu sangat kita butuhkan, baik dunia kita maupun akhirat kita. Itu tamu yang akan datang kepada kita. Bukankah perlu kita persiapan untuk menambut tamu yang membawa segala-galanya? Kiri kanan dia bawa, muka belakang dia bawa hadiah-hadiah luar biasa untuk kita. Inilah Ramadan itu Bapak Ibu. Itulah tamu yang sangat agung yang kita ingin beliau datang ya ke tempat kita, menghampiri kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan itu Bapak Ibu. Ya itulah tamu yang akan datang kepada kita itu. Bapak Ibu, ada beberapa hal Bapak Ibu untuk bisa kita bertemu dengan tamu yang katakanlah Ramadan itu ya, konteksnya Ramadan Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu, yang perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mesti ya kita berdoa kepada Allah. Kami Bapak Ibu, tiap imam kita yang berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, tetap kita aminkan Bapak Ibu. Kita perlu tamu itu untuk kita Bapak Ibu. Perlu datang kita hadir Ramadan itu ya. Doa sijul mukminin ya, doa itu senjata bagi orang mukmin. Bukankah kita lihat Bapak Ibu, kita sadari orang-orang yang ada sama kita Ramadan yang dahulu sekarang tidak ada lagi. Hari ini Bapak Ibu ya, mungkin tidak Bapak juga, Bapak kita Pak Ibu Said pergi ke Busakar hari ini. Berapa 5 hari yang lewat dia Bapak kenduri anaknya yang pertama datang ke rumah kami ya Bapak Ibu, mungkin ya di sana aja lah namanya walaupun dah jauh. Datang ke rumah. Tahu-tahu
4 hari yang belakang, ya umurnya 50 meninggal. Jadi Bapak Ibu, memang perlu kita doa ini, ya. Kadang-kadang kita Bapak Ibu, kita kalau orang mau doa, kita biasa-biasa saja. Untuk menerima tamu itu Bapak Ibu, yang pertama kita harus berdoa. Ya seperti yang kita katakan tadi Bapak Ibu, apa saja persoalan dalam kita, Nabi mengatakan doa sijul mukminin. Doa itu senjata bagi orang-orang beriman Bapak Ibu. Untuk itu kita harus berdoa kepada Allah. Mana tahu besok kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sebab nyawa kita bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang akan datang itu tamu yang agung Ramadan itu yang membawa kebahagiaan kepada kita. Mestilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tidak saja kita dipanggil Allah tipu jua dan sehat, atau karena ia wak diunda, atau apa sewa, sehingga wak tidak bisa Ramadan itu kita hampiri, kita cicipi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pertama Bapak Ibu harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu mari kita berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu ya dengan Ramadan. Itu yang pertama, berdoa kita Bapak Ibu ya. Ini menjelang Ramadan ini. Kemudian yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, Ramadan itu punya ilmu kita. Dan mungkin Bapak Ibu ya, kalau Ramadan itu datang ya, punya ilmu kita. Apa-apa yang menguntungkan untuk kita. Tak kala misalnya sesuatu yang datang kepada kita itu ada untungnya bagi kita Ramadan itu. Ilmu ini bukan apa ini Bapak Ibu, sederhana saja dan semuanya kita mengetahui, tapi kadang-kadang kita lalai Bapak Ibu, lalai. Misalnya begitu. Yang pertama ilmunya ya sedikit saja, mungkin semua kita sudah lama tahu Bapak Ibu ya. Mau membuka itu menyegerakan berbuka. Awak kadang-kadang Bapak Ibu saat berbuka tuh, nah di memini buka tuh baru pergi mandi. Kadang-kadang orang azan buat di kamar mandi. Itu sadar tak sadar Bapak Ibu ya, semua kita kadang-kadang terlakukan hal demikian. Padahal Bapak Ibu berkurang lah hukum memini baru buat tibu tapi berjam baru buku. Padahal itu kita nantikan. Bahkan Bapak Ibu orang-orang soleh, ibu-ibu kami ingatkan ya, yang telah berusaha membahagiakan keluarganya. Misalnya Bapak Ibu, nah ibu-ibu semuanya, kita lagi yang kaum laki yakin juga demikian. Kalau pulang waktu raja, misalnya buku 6:30 lewat 4 menit. Mungkin ya 6:04, 6:20 kita duduk pegang Al-Quran, berdoa kita sebanyak-banyaknya. Allah senang kita berdoa waktu kita lapar itu Bapak Ibu. Ini kita tahu, tapi kita tidak terlaksanakan dengan baik kita. Itu ilmunya Bapak Ibu. Ya, ilmunya dalam kita bagaimana meraih pundi-pundi amal ini sebanyak-banyaknya. Nah itu seperti yang kami katakan tadi Bapak Ibu. Kadang-kadang lah azan orang baru apa yang mandi. Asal tu kalau di kamar mandi sewa azan. Atau pukul yo apa usahakan. Kemudian yang ketiga usahakan kita berbuka dengan yang manis-manis lah, enggak sedikit Bapak Ibu. Ya seperti itu ada sunatnya demikian. Dan itu Bapak Ibu kebahagiaan luar biasa umat mukmin itu dosen. Waktu berbuka satu dan satu lagi waktu bertemu wajah Allah, dan kedua-duanya kita yang mengusahakannya. Ya, wajah Allah itu diantaranya Bapak Ibu datang ke sini, ya, kita berjemaah bersubuh. Sementara imam awak memang bukan imam muazzin awak pak mengecek apa sementara. Pokoknya Pak Ji di siku ada yang ada orang sembahyang tu. 2 orang, 3 orang, 4 orang agak. Kita Bapak Ibu tak bersyukur kita. Inilah kita jaga kekompakan kita, jemaah kita, bagaimana kita meramaikan Allah ini Bapak Ibu. Ya, itu jadi yang kedua Bapak Ibu perlu ilmu. Kemudian melambatkan kita waktu sahur. Kadang-kadang ada orang sahur baru bila tak jago saya. Tak jago jam 1, jam 2 sahur sekali. Padahal kita mengakhirkan sahur itu pahala bagi kita. Itu ilmu bagi kita Bapak Ibu. Ya, itu harus kita pahami itu. Kan sudah sederhana saja. Misalnya tak jago nak jam 3 jam makan dulu. Pada awak makan meko mungkin jam apa? Jam 4 kita sudah mulai makan. Mengakhirkan sahur. Seperti itu ilmu ya, sederhana saja. Tapi kadang-kadang memang kalau punya awak itu. Kemudian Bapak Ibu dengan banyak amal-amal soleh kita, ya itu bagaimana kita yakinkan bahwa setiap amal kita dilipat gandakan oleh Allah, ya amal. Allah mengatakan Bapak Ibu, waja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kamu umat pertengahan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu pernah juga kami katakan Bapak Ibu, umat-umat dahulu nabi-nabi itu panjang semuanya, 900 tahun semuanya. Nabi Ibrahim itu hampir 100 tahun semuanya, panjang-panjang. Kalau dalam konteks itu berarti ibadahnya banyak dengan kita. Hadirnya Ramadan ini Bapak Ibu bukti kasih sayang Allah kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad Bapak Ibu. Setiap amal-amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang awak memandang ngasih itu iyo wadanga Bapak Ibu, tapi tidak tersana dia awak.
Malay awak bisa salat sunat, padahal salat sunat itu dianggap salat wajib. Memang awak nak buat salat sunat. Kemudian kita baca Al-Quran, setiap huruf tu Allah akan lipat gandakan. Kalau awak yakin ya Allah Bapak Ibu, harus itu kita laksanakan. Kita memang sudah tahu, tapi tidak terlaksana dengan kita dengan baik Bapak Ibu. Kami dan kita semuanya mengajak kita. Ada ilmu kita itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, ada namanya ya Ramadan itu namanya untuk penyamuan di Allah, hebatnya Allah, dikasih sayang Allah itu datangnya Ramadan itu untuk awak Bapak Ibu, dan namanya malam qadar. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 1000 bulan dalam itu dia kata bahasa Arab 300.000 itu paling tinggi, padahal yang tak tahu juga kalau malam qadar itu beribadah. Dan malam qadar itu bisakah kita dapat Bapak Ibu malam itu sehingga indah. Mulai awak yang awal Ramadan itu start kita sudah berbaik ya, berbuat apa masih mungkin berselawatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru nanti kita bisa yang namanya malam qadar kita dapat. Jadi di awal Ramadan kita siapkan, ada ilmunya bagi kita ya, untuk kita mengambil. Ya tidak bisa kudu pacu atau budak balati aja dulu langsung main sih sekali tidak mana kan. Jadi kapan dia dapat? Kalau kita awal Ramadan itu kita awali dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Itu ada ilmunya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada tekad yang kuat ya, tekad yang kuat. Ada orang Bapak Ibu, nah tekad yang kuat. Bukankah dalam Al-Quran Bapak Ibu, ayyaman ma'dudat, pemangkana minkum maridan amala safarin faidatun min ayyamin ukhar, wallazina itu fidyatun ta'am miskin, faman tatawa khairan fa huwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ini tekad yang benar Bapak Ibu. Kadang-kadang awak sakit sedikit, mak dia lah malah pencerah puasa kan bisa diganti oleh iho bantu Allah yang berjaga. Tapi kalau tekad yang kuat Bapak Ibu, wa antum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagimu jawab. Ia dalam perjalanan beliau awak buku kuliah. Tapi kalau letaluk lewat asal awak puasa itu lebih baik bagimu. Atau kan penting Bapak Ibu ya, ada tekad. Sebab Bapak Ibu, ya tekad itu adalah motor penggerak dan motivator ya, motivator bagi kekuatan jiwa awak Bapak Ibu ya, untuk kita melaksanakan sesuatu. Itu ada tekad awak, pokoknya insyaallah ambil Quran berkuat, insyaallah ambil indahkan 3 salat tarawih yang bodoh. Umum tak bisa tidak lain. Ambo tidak tinggal sedekah bodoh. Pokoknya seperti itu, ada tekad kita. Kalau ada azam itu Bapak Ibu, Allah ini tergantung perlu azam awak. Allah agia kekuatan untuk awak melaksanakan tekad kita itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu kita menjelang Ramadan ini, adu tekad awak apa yang harus pencapaian-capaian yang harus kita raih yang dulu rasanya tidak terlaksana oleh kita. Nah, tapi dengan kebesaran Allah panjangkan usia kita. Ada teman kita, sahabat kita, keluarga kita, adik awak, kakak awak, mana dua lagi ni kau. Awak Allah lagi kesempatan. Tu ada berubah tekad awak sakit untuk beramal Ramadan ini kau jauh lebih baik daripada Ramadan yang lewat. Ada tekad kita. Itu kita betul-betul pasang niat tekad yang kuat. Sebab tekad itu motivator dalam hidup dan kehidupan kita. Ada sugesti kita untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang keempat, membiasakan diri dengan ketaatan. Jadi Bapak Ibu, yang sebelum kita masuki Ramadan ini, buat usaha memang adu ketaatan awak tu, memang bagaimana kita usahakan buat awak taat itu. Bagaimana bisa taat? Ya, kami sering juga sampaikan, berteman kita dengan orang yang soleh dan soleha Bapak Ibu. Kalau orang tambah taman dia orang soleh soleha, Bapak Ibu nak ambil taat awak langsung taat dong. Ada do indah je. Kemudian kita berusaha, yang biasanya kita tidak pernah salat duha, kita usahakan itu ya. Yang biasanya salat tahajud, kita usahakan salat tahajud. Ya, kita bikin ketaatan diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti insyaallah menjadi kebiasaan bagi kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu, adulah kebiasaan-kebiasaan baik yang biasanya awak ada kenapa lagi awak salawat lagi lagi, tapi awak tambah sikit daripada lagi Bapak Ibu ya. Kemudian memang kita usahakan. Itu Bapak Ibu ya, pahala-pahala daripada kita berbuat baik itu luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Pokoknya kalau Ramadan itu memang apa ya, yang bersedekah lah misalnya ya, dimanapun kita bersedekah tidak apa-apa. Pasidakah mana lah waktu kadang awak nak bersedekah, aduh seperti saku awak masuk dalam sedekah awak. Jangan awak kadang-kadang awak tahu tapi awak nak laksanakan rugi Bapak Ibu.
Karena cuma dalam surat Munafikun tu Bapak Ibu, tak kalau nak meninggal tu tunggulah Tuhan mampu meninggal sebentar. Tunggu tahanlah sebentar. Untuk apa? Fasad sedekah je Allah. Ngecek manusia tu. Kami kapal sedekah dak tu. Kami kecek salat tahajud tu, kami ke puasa tu, kami ke haji dak itu yang kecek tu. Untuk apa sedekah? Apa anak penting zakat. Jadi nampaknya Bapak Ibu, Allah tu paling senang kalau awak sama awak berbagi. Itu yang paling senang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedekah ini saja uang Bapak Ibu. Sedekah senyuman sekurang-kurangnya sedekah Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya makanan segala macam sedekah ya Bapak Ibu ya, sedekah. Tapi adalah memang Ibu Ismail saya nampak kota amal buat sedekah senyum. Saya tu nak mau ayo masuk. Ya seperti itu ya. Okey, itu yang artinya bersedekah kita. Di artinya adalah untuk membiasakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya, yang perlu adalah kebeningan hati. Ya, kebeningan hati ini kok Bapak Ibu kok Ramadan seperti apa? Misalnya sejenak mari kita berpikir, apakah pantas jika kita menyambut tamu istimewa dengan menyimpan amarah, dendam, dengki dan sebagainya? Mungkin awak menyimpan itu Bapak Ibu? Tak mungkin. Tak mungkin awak bisa awak langsung berang amarah awak tinggi itu tak bisa. Kan pernah petang kesian awak masuk bulan suci Ramadan, untuk itu kita sucikan pula diri kita. Dan mungkin awak masuk bulan suci awak dengan amarah, dendam, usumat, hendak beres. Tapi ada kebiasaan awak Bapak Ibu sadar semuanya mungkin jemaah masjid Sabil Ismail Allah tak seperti itu. Tapi kini Bapak Ibu orang ke orang lain Bapak Ibu tak tanggung masuk ya salam je dulu awak masuk maunya banyak. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ke isteri kita tak mau salam, isteri ke suami lupa bersalam, anak dah wajar. Anak-anak ini Bapak Ibu, kalau memang anak-anak kita suruh dia sejak kecil, kau masuk Ramadan salami papa lu mamanya mengisi. Tiko maka ke mamanya papanya mengisi. Dan mungkin mama salam mama cik tidak mungkin. Papanya mengatlah salam mama. Allah minta maaf mama kau masuk sayang. Itu dan memang istrinya itu juga kepada anaknya. Ya Allah satu papa awak kecil Bapak Ibu. Kadang-kadang awak Bapak Ibu mang lama saya kadang-kadang di mau WA aku nak lari pasangan awak tahu yang situ. Mak sekiranya itu saja. Untuk orang lain tak tanggung-tanggung waduh papa dan sarawak. Tapi untuk ke dalam orang-orang lupa Bapak Ibu. Padahal itu yang isteri suami yang selalu bersenggolan tiap hari kita itu kita kadang lupa Bapak Ibu. Itu ya dalam keluarga besar kita dan maka kawan-kawan awak kawan mana namanya mah ada talonsong segala macam. Untuk kebeningan hati itu perlu kita untuk menyelesaikannya sebelum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bakal rela awak ada nang talombe nang talonsong kaki talangkah tangan tajam bawah muncul talombe untuk itu awak minta maaf minta kerelaan kita sehingga kita betul-betul Ramadan ini Bapak Ibu kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya Bapak Ibu yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu ini hanya untuk kegembiraan ya, hanya untuk kebahagiaan jemaah semuanya. Ya ujian ada salah-salah arti untuk kegembiraan semua. Ya ambok Bapak ya, punya kami rezeki dari Allah lah, rezeki dari Allah Bapak Ibu. Mungkin ya ini adalah minta tolong kepada Ustaz Tainuddin siapa saja di antara jemaah kita ya yang khatam 4 kali Al-Quran. Pokoknya ada orang sakit dari Allah 150 orang. Ya Bapak Ibu 4 kali khatam Al-Quran sepertinya berat, tapi tidak. Ambo pernah dulu ya kalau memang kita bersih tidak ada kerja Bapak Ibu. Ambo sehari saya pernah 7 juz baca Al-Quran. Ya pernah 7 juz. Jadi aku pikir jadi kalau 3 juz punya nak masuk ada. Pokoknya ayat 3 kali khatam tak masuk. Yang masuk sampai kali khatam Al-Quran. Tanggal 28 Ramadan nanti kasih tahu sama Bu Ngel, yang lagi-lagi Ustaz Zai. Ya ini hanya untuk kebahagiaan saja, bukan ada niat-niat untuk kebahagiaan jemaah semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berpacu dengan Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini sangat-sangat betul, sangat bagus kita baca Al-Quran. Jadi sekali lagi ini bukan apa-apa, tidak hanya kebahagiaan kami bukan kebahagiaan kita lah. Pokoknya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak serti orang tak ada masalah. Pokoknya memang seperti itu. Kalau tamat dia jemaah ini jemaah tetap nih. Kalau jemaah zuhur yang datang sebenarnya jemaah tetap mesti Jami'ah Ahsanul Islam Allah. Pokoknya tanggal 28 nanti kita tahu Bunel para orang insyaallah ada rezekinya 150.000 sampai kali khatam kau bukan sampai juz 4 kali khatam Al-Quran. Yang laki-laki
Ustaz Zainuddin. Kita tahu nanti tanggal berapa, insyaallah kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu hanya untuk kegembiraan kita. Kemudian Bapak Ibu sedikit lagi, audio kecilnya mudah-mudahan ya perbukaan kita di sini ada, mungkin kita sempurnakan lebih baik lagi supaya jemaah kita lebih bahagia Bapak Ibu ya. Jadi Pak Dio juga tahu nanti ya kita pastilah ya untuk persiapan itu nanti orang kantin kita yang kan tidak kerja dia lagi sekarang ini, mungkin kita siapkan untuk di masjid kita ini Bapak Ibu untuk menolong ya, untuk lo menambah amal soleh lo dari orang-orang kantin kok, mempersiapkan perbukaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau bisa mengadu lo tahu seketik berapa banyak orang yang nyoba di masjid ini ya. Kalau sekedar makan minum itu bisa sih, tapi kalau makan-makan ringan itu kita siapkan dengan sebaiknya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja. Kalau yang salah dan yang Bapak Ibu jemaah selama begitu ya, uruslah, mohon sangat untuk dimaafkan dengan ketulusan hati untuk masuk di Ramadan ini. Kalau yang salah, yang gerak bahasa yang tepat pada kita semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kini demikian saja, banyak maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.